Ya, halo semuanya, teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Rowi Sidik di channel saya Rowi Sidik sendiri tentunya. Kali ini saya akan membahas kembali mengenai ini ya, MTMH. Ini sedang IPO. Ini sedang IPO MTMH kodenya. Di sini sahamnya yang ditawarkan itu cukup mahal ya kalau menurut saya ya. Kalau kemarin-kemarin tuh rata-ratanya ya 100 rupiah, 150, yang TLDN kemarin itu 520. Dan untuk MTMH sendiri yang ditawarkan itu harganya 1180 sampai 1480 teman-teman ya. Cukup mahal ya. Cuman kita akan kulik lebih dalam lagi ya untuk prospektusnya. Untuk MTMH sendiri kegiatan usahanya di bidang rumah sakit ya, berkedudukan di Medan. Ini kantor pusatnya. Lalu untuk penjamin pelaksana emisinya ya ada dua, Cipta Dana, kodenya itu KL. Untuk keduanya BCA Sekuritas, kodenya kalau nggak salah SQ ya, kalau nggak salah ya. Lalu kemudian lanjut saja untuk penggunaan dananya. Buat apa sih penggunaan dananya? Nah, kita cek secara bersama-sama. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Seluruh dananya yang pertama akan dibuat 20 miliar belanja modal untuk renovasi bangunan dan lain-lain. Kemudian 161 miliar digunakan untuk modal kerja juga. Kemudian 43 miliar untuk melunasi pokok pinjaman, pokok utang ya, untuk membayar utang. Kemudian yang 30 miliar rupiahnya untuk belanja modal dalam rangka ekspansi usaha MSKA termasuk namun tidak terbatas. Sisanya untuk kebutuhan modal kerja antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha pembelian. Nah, di sini teman-teman di sini bisa dilihat ya, 43 miliar 43 miliar 890 juta 80 sekian juta sekian rupiah untuk melunasi pokok pinjaman MSKA dari Bank BCA. Jadi 43 miliar sendiri untuk membayar utang ya. Dan ya ada beberapa rupiah yang lain juga membayar utang, namun tidak begitu gede, cuman yang gede di sini ya. Terus yang lainnya untuk modal kerja dan lain-lain, untuk pengembangan, untuk renovasi begitu ya. Lumayan gede ya untuk pembayaran utangnya ya. Oke, lanjut. Kemudian penjamin efek sudah, penggunaan dana sudah. Untuk dividennya, ada dividennya nggak sih? Lalu kemudian berapa yang akan dicanangkan untuk dividennya? Di sini dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, perseroan berencana untuk membagikan dividen gas sebanyak-banyaknya sampai dengan 40%. Lumayan gede ya, 40% ya, karena di beberapa emiten IPO kemarin yang sudah kita bahas ya bersama-sama, ada yang cuma 10%, 15% begitu. Tapi di sini untuk MTNH lumayan gede ya, sebanyak-banyaknya 40% dari laba berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2025. Mulai tahun buku 2025 ya. Oke, untuk warannya saya cek sih tidak ada, namun kita cek lagi bersama-sama. Tidak muncul ya waran serinya ya. Oke, lalu kemudian laba ruginya. Untuk laba
Untuk laba ruginya yaitu di 18. Nah, di sini penghasilan laba ruginya ya. Nah, di sini untuk 2018 sendiri mengalami kerugian. Untuk 2019 kerugiannya juga meningkat ya. Tapi menginjak di 2020 ini mengalami laba ya. Mengalami laba sekian, lumayan gede. Kemudian mengalami peningkatan kembali, lalu di 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya teman-teman ya. Semenjak 2018 mengalami kerugian, 19 juga rugi, kemudian di 2020 sudah mulai laba ya. Dan labanya juga semakin kesini semakin naik gitu teman-teman. Untuk pemegang sahamnya, siapa saja pemegang sahamnya dan berapa yang akan kemudian disebar kepada masyarakat umum. Di sini banyak sekali yang memegang sahamnya ya. Tapi di sini kita yang pertama sorot untuk masyarakat sendiri nantinya ada 12%, 12,28% ya. Sisanya yaitu paling tinggi PT Sumatera Teknindo 32%, kemudian Jekwilin Sitorus 21%, Andi Indigo 20%, kemudian ada Tio Idam, ada Cintencun, susah sekali, ada Berta, ada Okto, Ganda, dan lain-lain ya. Teman-teman nanti bisa baca sendiri prospektusnya, begitu ya. Bisa baca lebih lanjut, bisa mengulik lebih dalam lagi gitu ya. Jadi sebelum mau masuk untuk saham MTMH sendiri, sudah yakin masuk atau belum yakin ya, bisa mengulik lebih dalam lagi. Yang saya kulik tadi itu sedikit saja mengenai prospektusnya ya. Oke, begitu saja teman-teman. Yang terima kasih yang sudah menonton. Oke, teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu dan like, dan barangkali bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lainnya ya. Ya, itu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.